Anak kelas 10 multimedia, kita lanjutkan pelajaran fisika pada pagi hari ini. Kita akan berbicara kelanjutan kemarin, yaitu sekarang kita akan bicara tentang gelombang. Ini gelombang. Pertama kita ketahui pengertian daripada gelombang. Anak-anak bisa membuka halaman 49 di LKS kalian. Di sana ada halaman 49, yaitu bab tentang gelombang. Gelombang itu atau gelombang adalah getaran yang merambat menurut arah getar dan arah rambat. Jadi ada dua materi yang perlu kita perhatikan di dalam gelombang itu, yaitu yang pertama adalah merambat menurut arah getar dan arah rambat. Jadi arah getar dan arah rambatannya. Ini tentang gelombang. Kemudian macam atau jenis daripada gelombang. Gelombang ini bisa kita bagi menjadi ada dua, yaitu disebut dengan gelombang di bukumu gelombang mekanik. Ada gelombang mekanik, dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Ada dua jenis gelombang, yang berbentuk mekanik dan gelombang yang berbentuk elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Ini gelombang mekanik. Jadi merambat. Tadi dikatakan pengertian gelombang adalah merambat. Jadi getaran yang merambat, di mana getaran merambat itu menurut arah getar dan menurut arah rambat. Nah, untuk jenis gelombang yang mekanik ini gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium. Jadi harus ada zat perantara. Artinya jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya, gelombang bunyi yang zat perantaranya udara. Jadi kita bisa mendengar suara karena suara itu bermula dari gelombang yang merambat. Dan suara ada getaran. Kenapa suara itu bisa kita dengarkan? Karena suara itu merambat menggunakan zat perantara atau medium. Medium yang dipakai untuk suara adalah udara. Jadi andaikan nggak ada udara, berarti tidak akan terjadi suara atau tidak bisa kita dengarkan. Ini nggak ada mediumnya. Contoh misalnya di suatu tempat yang di situ tidak ada udara, maka kita bicara, ada gerakan mulut yang bicara, namun tidak bisa kita dengarkan. Ini yang dibutuhkan oleh gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, gelombang yang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Berarti perbedaan nyata mekanik dan elektromagnetik itu sangat kontras. Kalau mekanik butuh medium, kalau elektromagnetik tidak butuh medium atau zat perantara. Contohnya gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Ini yang gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini
sisi terbagi lagi. Untuk gelombang elektromagnetik jenisnya ada, yaitu berupa gelombang transversal. Dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Ini berdasarkan arah getar dan arahnya ya. Kalau kita melihat gelombang yang dilihat dari sisi arah getar dan arah hambar. Gelombang kalau kita lihat dari sisi arah rambatnya dan arah getar. Gelombang dari sisi arah getar dan juga arah rambat. Ini bisa kita jadikan dua. Nah, ini ya. Nah, ini jelas. Ini adalah gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Coba mari kita perhatikan satu persatu bagaimana gelombang yang disebut dengan gelombang longitudinal dan apa gelombang transversal. Kita ikuti gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, misalnya saja kalian bermain, yang kita gunakan main adalah tali. Tali itu ketika belum kita gerakkan ini. Nah, setelah kita gerakkan tali itu bisa berbentuk ini. Nah, dan seterusnya ini yang digolongkan dalam bentuk gelombang transversal. Jadi gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Kemudian arah getar yang menunjukkan arah getar itu ini. Ini menunjuk arah getar. Jadi arahnya ke bawah dan ke atas. Kemudian yang ke sini ini mendatar sebagai arah rambat. Arah rambatan. Ini menunjuk arah getar dan arah rambat tegak lurus. Ini ke atas atau vertikal. Yang arah rambat adalah horizontal. Nah, maka dikatakan antara arah rambatnya dengan arah getar dengan arah rambat adalah saling tegak lurus. Ini coba kalau kalian pakai tali kemudian digerakkan seperti ini kan bisa bentuk ini. Ini contoh gelombang transversal. Nah, kalau kita perhatikan dari gelombang transversal ini bisa kita temukan manakah yang disebut dengan panjang daripada gelombang. Sini seperti di buku, mulai dari O, titik O, kemudian ke sini ada puncak. Nah, ini merupakan puncak daripada gelombang. Puncak daripada gelombang dari O menuju ke B, ini ada B. Jadi akan kita temukan ada yang disebut dengan lembah gelombang, ada yang disebut dengan bukit gelombang, ada yang disebut dengan
panjang gelombang. Nah, yang panjang gelombang itu mana? Gelombang yang terdiri dari ini sampai dari titik B sampai titik F. Ini C, ini bisa D, di sini D, di sini F. Nah, panjang B sampai F ini kita sebut dengan panjang gelombang. Nah, ini sama dengan panjang gelombang. Berarti kalau kita lihat ini, yang satu gelombang mana? OC ditambah E bisa? Tidak bisa, karena di sini tidak ada lembah. Ini keduanya puncak. Ya. Nah, maka di situ titik B ini namanya bukit. B ini disebut bukit, sama dengan F juga bukitnya. Kemudian di sini E. Nah, ini titik E. Di sini ada lagi titik yang lain. Misalkan E, F, G, H. Nah, misalkan begitu. Nah, di titik E ini disebut dengan lembah. Disebut lembah. Oke. Misalkan ini kita pakai ini B, C. Nah, ini kita pakai D misalnya. D lembah. Kemudian yang B ini kita sebut dengan bukit atau puncak. Oke. Bukit atau kita sebut dengan puncak daripada gelombang. Nah, ini kalau gelombang berbentuk gelombang transversal. Jadi puncak gelombang, ada lagi yang disebut dengan dasar daripada gelombang. Oke, ada dasar daripada gelombang. Kemudian ada lagi yang disebut lembah daripada gelombang. Di sini, ini yang dimaksudkan. Jadi dari sini turun ini menjadi ini lembah. Ini juga masuk lembahnya. Nah, yang ini titik ini disebut dengan dasar gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari ada dasar gelombang, ada puncak gelombang, dan ada lembah gelombang. Jadi terdiri puncak gelombang, dasar gelombang, lembah gelombang. Kemudian yang namanya amplitudo ada. Di sini kita temukan amplitudo. Apa amplitudo? Yaitu jarak terjauh titik getar dari posisi kesetimbangannya. Nah, kita bisa melihat yaitu dari arah B sampai pada gajah. Sehingga di sini dari B P ini kita bisa mengatakan amplitudonya daripada gelombang. Nah, sekarang kita masukkan yang kedua, yaitu namanya gelombang longitudinal. Untuk gelombang longitudinal, pengertiannya kita bisa lihat di buku sampean, adalah gelombang yang arah rambaknya sejajar dengan arah getarannya. Kalau tadi tegak lurus arah datar-datar, sekarang di sini adalah sejajar. Nah, kita bisa melihat contoh di mana gelombang yang berupa longitudinal, yaitu bisa kalian lihat ketika kalian menggerakkan pegas, pegas atau per kalau kita gerakkan, nah ini getarannya adalah sejajar. Nah, kemudian dari contoh longitudinal yang lain bisa kita lihat pada gelombang bunyi. Ya, pada gelombang bunyi ini juga terjadi yang disebut dengan bentuk gelombang longitudinal. Jadi bentuknya kalau tadi ada lembah, ada puncak, ada dasar, ya. Pada gelombang longitudinal tidak menggunakan istilah itu.
yang digunakan dalam istilah ini bukan puncak, bukan dasar, dan bukan lembah. Tetapi di sini ada yang disebut rapatan dan renggangan. Jadi terjadi rapatan dan renggangan. Ada molekul-molekulnya. Dan saat ada rapatan, molekul ini juga berputar. Jadi ini misalnya ini mainan seperti ini. Kadang-kadang menjadi lebih jarang. Kemudian lagi. Inilah yang kita sebut dengan jenis gelombang longitudinal. Jadi di sini dikenal ada rapatan dan ada renggangan. Ini rapatan lagi, renggangan, rapatan. Ini kalau gelombang longitudinal. Kemudian berdasarkan amplitudonya, untuk gelombang longitudinal ini dibagi menjadi dua, ada gelombang yang berjalan dan ada gelombang yang diam. Yang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Ini misalkan terjadi pada gelombang tali. Ya, tali yang ini bendanya tetap, tapi getarannya berjalan. Ya. Kemudian yang kedua gelombang diam, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya gelombang pada senter ketika gelombang pada senar gitar yang kita petik. Nah, kita petik di suatu titik, misalkan senarnya gitar itu sepanjang ini. Kalau kita petik di sini, getarannya akan merambat ke seluruh. Jadi tidak diam di sini, tapi dia ikut bergerak. Nah, kalau yang di sini kita gerakannya kan di sini gerakannya, kita gerakan sini, tapi ini bisa berbentuk seperti ini. Tetap materinya tetap, ya. Nah kalau ini ikut bergerak. Ini yang disebut dengan gelombang diam. Dari yang pengertian gelombang diam dan gelombang berjalan. Kalau yang berjalan amplitudonya tetap pada setiap titik, tapi kalau pada gelombang diam amplitudonya berubah. Ini. Ya. Kemudian kita lihat untuk berikutnya panjang dan cepat rambat gelombang. Di sana kita lanjutkan pada panjang dan cepat rambat gelombang. Gak bisa, Mas.